Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Iya. Itu nasihatnya seorang alim, seorang yang berilmu kepada Qarun. Karena sayangnya kepada Qarun, jangan sampai Qarun nanti mendapatkan dampak, mendapatkan akibat buruk dari cara salah manajemen kekayaan yang diberikan Allah. Karena dia orang alim. Orang alim ini mengerti. Karena ajaran tentang manajemen dari amanat kekayaan atau manajemen berupa amanat keluarga, itu semua sudah diterangkan oleh Allah sejak zaman nabi-nabi dulu. Nah, ini termasuk orang yang alim mengerti tentang itu. Maka oleh karena itu Qarun diingatkan, Qarun wabtaghi, ya, pergunakanlah, carilah fima atakallah, di dalam apa yang Allah berikan kepadamu itu ada potensi yang harus kamu gunakan. Begitu. Ada manfaat yang bisa kamu lakukan. Apa manfaatnya? Yaitu untuk membangun ad-darul akhirah, membangun negeri akhiratmu. Ojo gawe bangun nggone negeri di dunia saja. Karena kamu nanti akan berpulang ke sana. Sementara kamu belum pernah membangun negerimu di akhirat sana. Maka oleh karena itu Allah memberikan harta yang banyak ini tujuannya agar kamu bisa membangun negerimu di akhirat sana. Tapi kamu tidak usah pergi ke akhirat dulu, gitu. Karena di akhirat itu bisa ditransfer secara otomatis. Di sana sudah ada panitia sendiri yang akan menampung semua kiriman-kirimanmu berupa infak, sedekah, zakat dan sebagainya. Kamu transfer saja ke akhirat. Bagaimana caranya mentransfer? Ya, berikan sedekahmu kepada siapa yang kamu tunjuk yang mungkin perlu diberi sedekah. Itu namanya mentransfer. Jadi harta yang kamu berikan kepada seseorang itu sudah otomatis sudah mentransfer, walaupun uangnya, hartanya dinikmati oleh saudara-saudaramu, tetapi nilai pemberianmu itu sudah diwujudkan oleh Allah dalam persiapan pembangunan rumahmu di akhirat, begitu. Tapi yang menurun ojo kabeh. Jadi bangun kanggo transfer nang akhirat ku ya penting, tapi juga jangan semua. Maka oleh karena itu wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan lurun bagianmu di dunia ini juga kamu pikirkan, kamu bangun juga. Jadi membangun duniamu juga membangun akhiratmu, dan itu sejalan dengan doa yang diajarkan oleh Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iku surat apa ya? Apa lah dia? Al-Baqarah, ya benar. Terus ayatnya 201. Ya. Sing 200 aja keliru lho, aja gawe sing doa sing 200 lho ya. Mergo iku engko termasuk doane kaya Qarun sing nomor 200 iku ayat 200. Nggih. Nah, nek wong mukmin iku gawe doa sing nang nggone ayat 201. Nek ayat coba dibaca dulu sing ayat 200 dulu. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berpikirlah kepada Allah
sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berdirilah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Dia tidak memperoleh bagian apapun. Ya, coba ulangi. Nada intonasinya itu salah paham. Jadi di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan, berikanlah kami kehidupan di dunia. Mandek. Dan di akhirat, nah baru disambung. Coba ulangi. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berdirilah kepada Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berdirilah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Dia tidak memperoleh bagian apapun. Ya wes, itu doa yang diminta seperti permintaan Qarun. Tapi Allah menyinggung persoalan orang-orang yang pulang dari haji. Mergo akeh wong haji tapi niate tujuane salah. Akeh, tapi nggak semua loh. Akeh iku akeh banget orang yang kepingin haji tujuannya bukan untuk menghapuskan segala karakter dan sifat yang buruk, tapi ono kalane wong kepingin sugih teko haji. Mergo apa? Karena ada doa. Ya. Doanya ngene, semoga Tuhan diampuni oleh Allah dosa-dosa Tuhan. Ghafarolaka dzambaka. Terus ada doa lagi, wa akhlafa nafaqataka. Semoga Allah menggantikan biaya hajimu. Loh, ikut difahami supaya mulai teko haji supaya tambah sugih. Meskipun diawali daripada qubilallahu hajjaka, semoga Allah menerima hajimu. Wa ghafara dzanbaka, semoga Allah mengampuni kesalahan dan dosamu. Wa akhlafa nafaqataka, semoga Allah mengganti biaya hajimu. Nah, ngono ku difahami kadang-kadang ku wis kari mulai rek engko gampang rezekine mari teko haji ku gampang golek rezeki. Lah iku gak tepat. Nek perlu ning ngono jare Allah. Besok fil akhirati ma lahum min khalaq. Makanya di situ wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya titik wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Jadi maca terjemahane ya kudu ana jedae. Sebagian dari manusia itu ada yang meminta berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kebaikan di dunia. Titik tok. Nah ini dungane mau ngono. Besok wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Besok akhirat gak oleh bagian apa-apa. Jadi hanya kepengen urip nok dunya tok, ngono lho maksude. Paham nggih? Nah, mulanya aku mau ngomong nek doa di ayat 200 itu padha ae ambek doa sing dimaksudkan mbek ayat Qarun mau. Mulane Qarun dinasihati wong, Qarun. Kon iku lu duwe donya akeh, maka manage yang benar dan baik. Nah, ada dua kepentingan. Kenapa Allah memberikan harta benda yang banyak? Itu gunanya supaya kamu diberi kemampuan membangun negeri.
Negeri mana? Negeri akhirat perlu kamu bangun. Tapi juga jangan melupakan kepentinganmu di dunia juga perlu dibangun. Kepengin nyekolahno anak, kepengin nukokno kelambi anak, nukokno sepatu anak, kepengin nukokno kalung bojo upama nggih. Perlu. Tapi yo ojo kabeh-kabeh. Akhiratmu bangun. Jadi ini iso 50-50, separuh kanggo bangun negeri akhirat, separuh kanggo bangun negeri di dunia. Nek ngono oleh ayat 201. Coba ayo. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Monggo. Dan di antara mereka ada orang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Ya, itu doa yang bagus. Makanya doa itu yang selalu dipanjatkan. Nuwun sewu, umpamanya sampean tidak punya hafalan doa macam-macam, doa satu itu saja sudah yang namanya doa sapu jagat ngoten niku. Ya. Sama minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan yang terpenting ya Allah wa qina adzabannar. Itu. Nah, nek ngono bagaimana janji Allah? Nek wong gelem donga ngono iku. Nah, coba dibaca di ayat 202. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Monggo. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Nah, di situ. Jadi nek duwe karep iku kudu karep sing lengkap. Ya, nek kepengin urip sing lengkap. Urip yang lengkap ya apa? Menungso iki duwe dua kehidupan, juga punya dua kematian. Ngono lho. Jadi urip nek dunya kepengin sing kepenak, bisa nek akhirat ya kepengin urip sing kepenak. Nek ngono jare Allah, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka yang berdoa seperti itu dan mereka bekerja nanti akan mendapatkan hasil dari apa yang telah mereka kerjakan itu. Dan masalah semacam itu wallahu sari'ul hisab, Allah sangat cepat sekali perhitungannya. Senajan gak tahu ngirimno wesel dengan perangko, dengan pos wesel atau dengan ATM ke alamat akhirat, tapi dengan memberikan sesuatu kepada saudara-saudaranya, itu sudah dihitung oleh Allah sebagai transfer untuk bangun akhirat. Ngoten dong nggih? Pun paham maksudnya nggih? Nah, Fir'aun kok Fir'aun sampai ke mau Korun dinasihati ngono mbek wong-wong sing peduli sama dia, orang-orang yang sayang padanya dinasihati, Korun. Kamu diberi Allah kekayaan yang banyak, harta yang berlimpah lurun. Gunakan untuk membangun kehidupanmu. Nah, menungso iki Run, uripe iku ada dua kehidupan. Kehidupan di dunia, tapi juga ada kehidupan di akhirat. Setelah dunia kita mati akan berpindah hidup di akhirat. Nak donya Run, omahmu wis magrong-magrong, wis gede, dunyamu wis gak kurang-kurang. Tapi kono akhirat kan juga perlu kon hidup seperti ini Run. Punya rumah bagus, rumah mewah, banyak pembantunya. Kan kepengin ngono. Lah wis Pak
siap nota ngono sing jarine wong alim sing ngandani mau. Ya. Korun niku gak terima kasih dinasihati iku. Malah dheweke nganggep iki oleh aku usaha dhewe kok lha opo tak nakno wong. Oleh aku nyambut gawe soro-soro lha opo tak bagi-bagi. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Coba sekarang lihat bagaimana responnya, jawabannya Korun kepada nasihat orang alim tadi. Itu di ayat berikutnya yaitu ayat 78. Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'a ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Monggo. Dia Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Iya. Nah, Korun rupanya salah paham, salah persepsi, ya. Dia setelah diberi nasihat itu jawaban yang ini. Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya saya diberi kekayaan yang berlimpah-limpah itu karena atas ilmu yang ada pada diri saya. Artinya itu hasil karyaku. Ya, entah itu karya ilmiah atau karya kerjanya. Pokoknya iki hasilku dhewe iki. Dudu karena karunia Allah semata-mata. Allah kapan gaya aku, gak tau ngelungi kok. Iki lho ron dhuwit ron, iki lho ron ana wedhus ron gak tahu. Nah, hati-hati loh jawabannya Korun seperti ini. Karena banyak orang yang tidak merasa mendapat karunia dari Allah. Semuanya itu karena atas hasil jerih payah. Banyak orang yang lupa diri. Jangankan Allah yang memang tidak jelas memberinya secara langsung, sedangkan pemberian orang tuanya saja kadang-kadang itu mereka lupakan, tidak mengakui. Bagaimana pada waktu dia masih bayi, dia butuh minum dari mana? Air susu ibunya. Tapi setelah dewasa kadang-kadang ibunya disio-sio. Dia butuh makan, didulang orang tuanya. Tapi setelah menjadi orang besar, malah kadang-kadang orang tuanya dihina-hina. Seolah-olah orang tuanya tidak punya jasa sama sekali. Iku sing ketok moto. Bahkan kadang-kadang difoto, dipajang fotonya waktu digendong mamai, waktu didulang mamai misalnya. Jelas itu pun kadang-kadang dilupakan oleh mereka, nggak diakui. Dinasihati wong tua ngono ku malah kadang-kadang wong tuane dibantah. Pernah iku ngerti apa sih mama? Pernah iku wong jadul. Gitu. Namanya kok jomblo pikiran kuno, modern kayak aku ini lho. Wong aku sekolahku wis dhuwur. Wis titelku wis apa teko luar negeri. Nah, iku termasuk orang yang mengkufuri nikmat. Hati-hati. Akibatnya apa? Kalau dia sampai menjadi uqul walidain, durhaka kepada orang tua, maka surganya akan tertutup dan mereka pasti akan masuk neraka. Karena apa? Karena tidak mengakui pemberian orang tua. Malah kadang-kadang wong tuane didadekno pembantu.
Engko nek ana kesalahane dilok-lokno. Hati-hati. Nek sampean dadi mantu aja sampai ngelokno mertua. Nggih. Apalagi anake dhewe aja temenan. Iku termasuk uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Dan uququl walidain itu termasuk minal kabair, akbarul kabair, dosa yang paling besar dari dosa-dosa yang besar. Hati-hati, akibatnya nanti akan menimpa diri sendiri. Begitu. Ojo koyok ojo koyok Qarun ngene iki. Wis jelas, dheweke kan hanya bisa bercocok tanam. Oke, bercocok tanam itu usahane. Tapi dia kan hanya bisa nandur. Tapi sing menumbuhkan itu siapa? Terus kemudian yang mengeluarkan daun-daunnya warna hijau, kemudian mengeluarkan bunga dan buahnya itu siapa? Terus buahnya dipanen, itu siapa yang memberi? Karo mongso niku karunia dari siapa? Dari Allah. Bahkan dheweke dhewe waktu kecil dhewe hanya bisa ngedot mimiknya mamanya, sing gedhekno dheweke, gedhekno awake, daginge, sampai kecerdasannya siapa yang memberi? Itulah kekurangan manusia yang tidak mengerti bahwa dirinya itu memiliki daya metafisika. Ya, kecerdasan kita itu karena ada kekuatan metafisikanya. Nek fisikanya podo, otaknya manusia dengan otaknya kambing itu meh podo. Cuma susunannya berbeda dan kemudian daya metafisikanya berbeda. Kalau kambing itu tidak bisa memberikan inspirasi, daya pikirnya tidak bisa karena memang tidak diberi kekuatan kemampuan metafisika. Nek sampean isa diberi kemampuan. Mulai kadang-kadang ada yang kemampuan itu lemah, ada yang kuat. Mulai kadang-kadang menungso iku ono sing cerdas, ono sing lamban, nggih. Diterangno pisan tek wis ngerti, paham. Tapi ono sing perlu diterangno bolak-balik, nggih. Ngono. Gak apa-apa. Asalkan mau belajar sungguh-sungguh. Ono sing hafalannya kuat. Ono sing gampang lali. Pemain wis kawut-kawut ngene iki tambah akeh laline nggih. Wong panjene ono pepatah mengatakan at-ta'allumu fis sighar kan naqsi 'alal haja wa ta'allumu fil kibar kan naqsi 'alal bihar. Pengajaran yang diberikan pada waktu masih kecil itu ibarat melukis di atas batu. Wangel toh membentuk potongan di batu, ngukir tik 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 suwi. Tapi ini sudah terbentuk bagaimana? Tidak akan hilang, gitu. Maka lukisan itu tetap terus terbayang di situ. Tapi siji maneh ambek wong nek belajar pada waktu usia sudah tua. Iya. Itu ibaratnya seperti orang yang mengukir di atas air. Gampang, sata bareng ngono. Buyar ngono. Ya ini termasuk kita sendiri kan gitu. Mulane sering kali kalau kadang-kadang takon, eling enggak pengajiane? Wis ilang buyar kabeh Pak, wis gak apa-apa, memang itulah kodratnya. Mulane kadang-kadang terus tak bolak-balik tak eling-eling nomane iku supaya gak nemen-nemen laline kan ngono ta. Gak apa-apa. Mulane lalian iku aja sampai gak males ngaji ngono lho. Nek ngaji menang teko aja gak lalian.
Pokoknya arep-arep iki wae Pak Wahab rek. Biasanya Pak Wahab itu ngelingno materi pengajian yang kemarin-kemarin. Lah kudu ngono. Ngojo malah nek wis ngaji. Wis apa Pak Wahab paling dibolak-baliki wae. Gak bolak-baliki, ngelingno. Karena itu penting. Ngono nggih. Ya mulane nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin masih terhalang karena Covid nggih. Ya, kandhani ayo sekali-sekali ziarah rumahnya Allah di masjid ini. Iki rumahnya Allah. Ayo jaluk pada Allah yang punya rumah agar diberi kesehatan gitu. Oke. Yes. Jadi Qarun, sifatnya Qarun karena menjadi orang kaya tapi karakternya jelek sekali, dinasihati para alim bukan terima kasih, malah kemudian menyombongkan diri. Kata dia, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku punya ini semua itu karena hasil dari ilmu saya. Hati-hati. Mulane saudara-saudara, bapak ibu yang sudah merasa menjadi orang yang ahli secara profesional, pendidikannya sudah tinggi, jangan menganggap itu hasil sendiri. Itu juga hasil dari orang lain juga. Pintere mahasiswa teko ndi? Teko dosen. Kita betul. Bagaimana dia bisa masuk ke perguruan tinggi? Karena bantuan dari guru-guru SMA. Kan ngono. Bagaimana dia bisa masuk di SMA? Karena bantuan guru-guru dari SMP. Sampai mulai dari TK itu semua berjasa kepada kita yang membangun diri kita ini. Jangan mentang-mentang karena sekarang ini sudah punya titel S5 upomo, kemudian meremeh-remehkan kepada guru yang dulu masih ngajar di TK. Jangan, jasanya guru TK itu pada dirinya itu jasa dasar, itu pondasi. Ya. Kalau tidak ada pondasi dari guru-guru TK mungkin nggak bisa ke SD, gitu loh. Jadi semua harus dihargai. Jangan mengkufuri karunia yang diberikan kepadanya. Jadi orang yang menghargai guru itu tandanya orang yang punya rasa syukur. Tapi apabila ada orang yang tidak menghargai gurunya, apalagi menghina-hinanya, berarti orang itu kufur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah melalui para guru-guru itu. Dan pun, nah, di kainesat kaya ngonoku bukan kemudian menjadi tawadhu, menjadi tadarru, menjadi adab asor, enggak. Tapi sifatnya Qarun semakin menjadi digawe-gawe gitu. Nah, coba dilihat di ayat berikutnya, ayat 79. Fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin adzim. Monggo. Maka membawa dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya, orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Iya. Jadi Qarun itu dinasihati menurutku bukan malah kemudian menjadi tawadhu, menjadi orang yang santun, bukan. Tapi malah menampakkan kesombongannya. Makanya dia fakhoroja, dia keluar pesiar, ngoten maksudnya. Ala qaumihi, melewati masyarakatnya dengan
fi zinatihi, dengan perhiasannya. Artinya pakaian-pakaian yang indah-indah itu digawe kabeh. Bila perlu bajunya rangkep-rangkep, nggih. Ali-aline saben driji dipasang 5 begitu. Kalau kaya ngono wis sak dodo iki dibeki kabeh, mahkota yo ngono, wis pokoknya kudanya malah dipakai yang indah-indah. Pamer. Nggih. Nah, sehingga dengan penampilan yang sangat wah begitu itu akhirnya menarik keinginan orang yang memang orang itu mempunyai keinginan kepingin urip mewah di dunia. Makanya dia berkata, qala alladzina yuridunal hayatad dunya, orang-orang yang kepingin hanya kepingin enak nang dunyane tok, dheweke ngomong ngeten, ya laita lana misla ma utiya Qarun, begitu. Alangkah bagusnya seandainya aku pun juga memiliki atau diberi kekayaan seperti yang dimiliki oleh Qarun. Jadi wong iki iku yo seperti doa di ayat 200 itu. Nggih. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Karena dia mungkin belum percaya. Dia hanya tahu uripku ya urip pisan iki. Dia belum paham, belum mengerti bahwa hidup itu punya dua kehidupan. Ada hidup di dunia, ada juga hidup di akhirat. Dan dia menganggap, wah kalau begitu Qarun ini termasuk orang yang beruntung, dia mendapatkan karunia yang sangat besar sekali. Nah, orang yang mengatakan berkata seperti itu dielingno ambek wong liyane gitu loh. Orang ini juga orang yang berilmu. Coba di ayat 80. Wa qala alladzina utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila salihan wa la yulaqaha illa sabirun. Monggo. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang yang sabar. Iya. Jadi ana wong sing komentar ngono, enak ya Qarun iku ya. Alangkah senangnya saya kalau punya harta seperti yang dimiliki oleh Qarun gitu. Nah, ngono ku dirungokno oleh orang-orang yang berilmu, ngandani wailakum. Cilaka lho kok nek ngono. Ya, karena akibatnya ndak bagus. Orang yang hanya memandang dunia saja. Mereka mesti ngono, pandangan visi itu harus ada visi untuk kehidupan dunia dan visi untuk kehidupan di akhirat. Karena dia punya dua visi, maka misinya juga dua. Misi membangun dunianya, misi membangun akhiratnya. Begitu. Ojo ngono kon, ngono jarine wong sing berilmu mau. Mergo kon ya kudu ngerti sawabullahi khairun. Balasan pahala dari Allah itu suatu kebaikan juga.
Jangan hanya membangun duniamu tok, kepengin sugih tok. Kamu pikirno akhiratmu bagaimana? Sopo sing bangunkan akhiratmu nek kamu bangun dhewe. Bangun akhirat tidak perlu berangkat ke akhirat, cukup di dunia ini lakukanlah manajemen keuanganmu untuk kepentingan dunia dan juga kepentingan di akhirat. Dan lagi wa'amila sholihah, dan mau melakukan aktivitas-aktivitas yang tepat. Jadi orang yang disebut amal soleh itu orang yang melakukan aktivitasnya itu soleh, tepat dalam rangka maslahat. Makanya baik itu ada yang disebut solaha, orang solih. Ada baik itu khair, orang yang punya aturan-aturan yang bagus. Atau yang disebut dengan ni'mun, baik, tahu tata terima kasih, misalnya saja. Banyak. Nah, orang soleh itu orang yang aktivitasnya selalu mempunyai berorientasi kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Mulane wong soleh itu mesti mikirno masyarakat. Ya apa rek dulurku, wis mangan apa durung ya kok wingi kok tak rungokno anake kok nangis ae. Saben jam yang kok nangis. Ku nangisi mergo apa? Nangisi mergo lara tah? Nangisi mergo durung mangan. Didelok. Aja sampai dunia sing tanggane kene wong sugih tapi sing tanggane sebelah wong melarat dijarno. Hati-hati, itu bukan orang soleh. Ini orang soleh itu setiap saat bila perlu datang nyambangi tangga-tanggane, didelok kesehatannya ya apa, waras ta Mbak, mau wis masak apa, durung masak Mbak, lah apa kok durung masak, ya apa bapake wis 2 wulan gak mulih, Bang Thoyib gak mulih. Ya apa. Ya ngono ku ya melok mikir ngono lho, nasibe ya apa, anake cilik-cilik, bapake durung mulih. Lah kira-kira gak mulih sak duwike ta Mbak? Iya, dapat nek wonge gak mulih gak apa-apa. Nek asalkan duwike mulih ngono sak lumayan, lha iki gak mulih sak duwike lho. Ngono kan ya kasihan, nggih. Ya, nek wong saleh ku mesti mikir ngono. Nek mari ngono, kesimpulane wah nek ngono perlu ditulung. Nek perlu ditulung, kemudian rundingan di keluarga. Dik, Mas, paman iki lho Mas, tangga sebelah iku kasihan. Bojone wis 3 wulan gak mulih. Duwike ya gak mulih, wonge ya gak mulih. Iku tak rungokno saben esuk Mas, anake nangis ae. Tibake nangisé mergo keluwen atau kelaparan. Ya apa Mas? Misale sebagian wae dhewe dinakno kono jeke blonjo. Lah dhuwit endi, Dik? Ya dene tabungan iki lho Mas kan sik ana sik Mas dhuwit 20 juta upama nggih. Ya dicukuk mbok 100.000, mbok 500.000, mbok 1 juta dibantukan. Apalagi wayahe ditagih bon-bonan blonjo upama itu yang disebut orang soleh begitu. Pakaiane kok wis ana sing suwek ditambal terus saya sampai tambal baune, tambal gegere, tambal bokonge, wah maning ngono ku ya perlu dipikirno. Itu orang soleh. Ya, jadi kriteria orang soleh itu yang tertinggi. Makanya orang yang memiliki karakter sebagai orang soleh iku besok pasti bakal didhisikna mlebu swarga. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Surat apa itu? Surat
musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Iskasa diwaca. Jadi itu bahwa orang yang saleh itu nanti akan mendapatkan anugerah istimewa, yaitu yang namanya Jannatu Adnin, surga Eden. Ya, surga Eden itu apa? Surga Eden. Surga Aden itu adalah surga yang termewah. Kenapa? Termewah. Jadi segala fasilitas itu semuanya lebih perfect, lebih sempurna. Ibaratnya hotel ngono, hotel apa itu? Hotel VIP. Nggih. Kenapa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Karena dia diridhoi Allah. Keridhaan itu diperoleh karena orang itu ridho kepada perintah-perintah Allah, ridho kepada yang dilarang oleh Allah, nuruti apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Karena Allah perintah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Misalnya begitu, diturutin dia, gak ada mikir-mikir. Lah yang kene aku ngetor duit samene, olehku nabung pirang-pirang tahun kurang. Lah iku padha karo pikirane korun. Nggih, aja. Justru kita perlu bersyukur pada Allah, alhamdulillah aku diparingi Allah iso nabung. Nah, tabunganku ini supaya gak nganggur nonggone tabungan, ya dimanfaatkan kanggo transfer ke panitia pembangunan negeri di akhirat. Kan ngono. Jadi besok sewaktu-waktu awake dhewe iki mulai dipanggil Allah, di sana sudah punya tempat tinggal. Kenapa? Karena di sana sudah disiapkan oleh Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itu adalah sebagai anugerah bagi orang-orang yang selalu khasyiya rabbah, merasa takut menyalahi kepada Tuhannya itu, menyalahi amanat yang dititipkan kepadanya. Nah, mari ngono, karena dia diberi peringatan, diberi nasihat, dianggap angin berlalu saja, dia masih menyombongkan diri. Akhirnya karena oleh Allah dianggap kesombongannya qaur itu sudah melampaui batas, maka akhirnya Allah mengambil tindakan kepadanya. Berupa apa itu? Coba lihat di ayat 81. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami menangkan dia Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang tidak dapat membela diri. Iya, itu tindakan akibat mengkufuri nikmat. Akibat dia bersikap kufur terhadap nikmat-nikmat, tidak bersyukur, kekayaan yang berlimpah ruah semacam itu akhirnya diamblesno mbek Allah. Allah perintahkan, hai bumi, terbukalah dirimu,
dan kemudian telanlah semua kekayaan Qarun itu dengan harta bendanya, termasuk Qarunnya sendiri dan bala tentranya yang ikut arah-arahan tadi itu. Entek semua. Maka oleh karena itu orang yang kufur itu akan menuai hidup yang hancur. Kekufuran akan berakibat kehancuran. Tetapi orang yang bersyukur maka akan berakibat kemakmuran. Maka oleh karena itu makmurkanlah hidupmu dengan bersyukur. Itu. Nah, kisah jane ono ceritane maneh, tapi kesuwen. Mergo engko sampe tak terangno iki engko ono ceritane telu bayi sing iso ngomong. Ya tentang iki. Ngono, nggih. Engko ceritane ulan ngarep mawon nggih. Sik gelem ngaji ta? Ya sampean kandhani, ibu-ibu, bapak-bapak nek kepengin roh ceritane ana bayi telu iso ngomong gara-gara iku debat mbek ibuke iku. Mergo ibuke roh wong sugih ku enak rek. Muga-muga ya Allah anakku sing nyusu iki besok kaya iku, ngono. Nah, jare anake bareng di ibuke ngomong terus betot ikine mimike dilepas ini. Aku mau, Bu, kaya wong iku, Bu. Ceritanya insya Allah kalau Allah masih memberikan umur panjang pada kita bisa bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.